karena kemarin sakit dan benar-benar tidak bisa apa ya, tidak bisa ngomong, tidak bisa mikir, tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya udah minta waktunya untuk hari ini. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi materi ini udah pernah saya kasihin ya waktu di pertemuan yang pertama. Hari ini tinggal jelasin. Udah tampil? Iya, Bu. Ya. Bu. Bu. Ini meliputi pertemuan 1 sampai 8. Jadi judulnya STEM dan implementasi yang terkini. Meliputi materi pengertian STEM, pentingnya STEM, kurikulum STEM, dan implementasi STEM. Yang pertama, pengertian STEM. Jadi dari sekian lama saya belajar tentang STEM, saya dapat menyimpulkan STEM itu seperti ini. Jadi sangat sederhana. Ia merupakan elaborasi dari 4 bidang ilmu yang diciptakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. STEM ini berdiri untuk science, technology, engineering, and mathematics. Di dalam pembelajaran, STEM dapat berperan berbagai jenis ya, bisa jadi strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, bahan ajar, dan asesmen. Kalau di beberapa negara maju, STEM ini tuh bahkan udah dijadikan jurusan di S1. Jadi sejarahnya, STEM ini tuh awalnya ada di Amerika. Nah, di tahun 90-an dicetuskan oleh organisasi pendidikannya. Kenapa mereka mencetuskan STEM ini? Karena di zaman itu, di tahun 90-an itu, di Amerika itu kekurangan scientist, kekurangan engineer. Jadi unik, negara maju ini tuh mereka kaya akan pengusaha, orang-orang yang bergelut di bidang perekonomian, bergelut di bidang bisnis, tapi mereka miskin di orang-orang yang saintis, engineer, orang-orang yang apa ya, nyebutnya yang ilmuwan. Nah, akhirnya orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan mencetuskan ini, bagaimana supaya siswa, calon-calon mahasiswa itu mau kuliah di bidang sains, kuliah di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik. Kan kalau misalnya kita menawarkan langsung, ayo kalian kuliah di ini dong, di bidang sains, misalnya kimia atau teknologi, kita tawarkan langsung jurusan itu. Ya mungkin mereka mikir-mikir lah, kok ini kan tidak diperlukan ya di dunia mereka yang cenderung butuh ilmu bisnis untuk bersaing di Amerika. Nah, jadi inisiasi dari pemerintah mereka itu hebat. Mereka memberikan beasiswa untuk siswa-siswa yang mau kuliah di sains, di teknologi, engineer, dan matematik. Mereka mendorong supaya siswanya itu mau. Kalau ya kuliah gratis ya mungkin orang mikir, oh ya udahlah gratis ini, coba aja gitu ya. Nah, selain itu, sistem ini kalau misal langsung dikasihin di anak-anak yang lulusan SMA yang mau kuliah, mereka kan belum familiar dengan sains, dengan teknologi, engineer, dan matematik, karena mereka di sana cenderung untuk dikasihin materi-materi bisnis, materi-materi ekonomi yang cenderung ke ekonomi, ke IPS, sosial ya. Nah, jadilah STEM ini tuh dikemas selain sebagai bidang ilmu tersendiri, dia juga digunakan sebagai metode.
metode pembelajaran, digunakan juga sebagai pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran. Supaya apa? Supaya STEM ini tuh akrab dengan siswa di level yang maupun ini ya, level pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, dan SMA. Mereka sudah apa ya, sudah biasa bergelut dengan lingkungan yang saintis sejak dini. Nah, supaya menumbuhkan kecintaan mereka terhadap bidang sains, bidang teknologi, bidang engineering, dan matematik. Nah, seperti itu. Itulah kenapa akhirnya pola dari STEM itu sendiri, dia tidak hanya bidang ilmu yang berdiri sendiri, tapi juga bisa diintegrasikan secara utuh menjadi metode, strategi pendekatan, dan model pembelajaran. Kalau di Indonesia sendiri, melihat sejarahnya, kalau ditelusuri di Indonesia itu STEM itu mulai digarap itu ada di tahun 2014. Saya menemukan skripsi anak mahasiswa di Aceh. Jadi dia mempublikasikan skripsi yang bertema bahan ajar berbasis STEM. Nah, karena itu skripsi, jadi ini ya kurang kuat untuk dijadikan rujukan. Nah, mulai banyak diteliti, banyak publikasinya itu di tahun 2015. Di tahun 2015 itu banyak publikasi di jurnal, di seminar proceeding yang dipublikasikan secara online. Jadi yang itu lebih kuat untuk dijadikan patokan. Oh iya, STEM itu mulai diteliti sebelum tahun 2015 kalau di Indonesia. Seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya sambil jalan silakan. Pola integrasi STEM, ini ada 4 yang terpisah. Sebenarnya ini pola 1, pola 2, dia bisa S dengan T, E dengan M, atau kombinasi lainnya TM, EM, dan sebagainya. Kemudian yang hanya 3 bidang ilmu. Nah, yang 1, 2, 3 ini tidak, kalau saya itu menganggap itu bukan STEM. Karena STEM itu ya harus terintegrasi secara utuh. S-nya ada, T-nya ada, E-nya ada, dan M-nya ada. Jadi kalau misalnya salah satunya hilang ya berarti bukan STEM. Jadi yang harus terintegrasi komprehensif. Kenapa sih STEM itu penting? Kalau di dalam pembelajaran, STEM itu memiliki peran masing-masing untuk setiap unsurnya. Jadi bisa kita lihat di sini, S atau sainsnya itu bisa berperan sebagai masalah di sekitar yang berkaitan dengan kimia, karena kita orang kimia ya. Misalnya saja di tahun 2014 lalu terjadi kebakaran hutan di Palembang. Nah, itu kasus lokal. Itu kasus lokal bisa kita angkat sebagai dasar pembelajaran. Kita pelajari di situ partikel apa yang dihasilkan dari proses pembakaran, kandungan asap yang dihasilkan dari pembakaran hutan, terus apa Bu, penyebabnya. suaranya putus-putus. Oh gitu ya. Cari sinyal. Cari sinyal. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian untuk T-nya, teknologi ini bisa sebagai alat bantu saat proses pembelajaran berlangsung. Misalnya kita menggunakan alat ukur, mistar atau sebagainya, itu juga termasuk teknologi. Sudah teknologi, buku, bisa juga kalkulator Google ataupun YouTube dan sebagainya, itu teknologi. Teknologi ini juga selain sebagai alat bantu bisa juga berperan sebagai produk yang dihasilkan. Jadi misalnya tadi masalah kebakaran hutan, apa sih solusinya untuk mengatasi kebakaran hutan ini? Misalnya saja campuran antara tanah dan pasir. Itu bisa kita gunakan untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di lahan gambut misalnya ya. Nah, itu bisa disebut sebagai produk, sebagai teknologi. Jadi produk itu berperan sebagai teknologinya. Kemudian matematik, perannya ketika kita
dalam proses pembelajaran melakukan pengukuran, perhitungan, dan sebagainya untuk melakukan untuk mendapatkan pemecahan masalah. Lalu engineer. Nah, engineering ini kalau saya lebih menganggap dia berperan sebagai protokol pembelajarannya. Karena engineering proses ini sudah ada, sudah ditemukan orang, sudah diuji coba, hasilnya seperti apa, langkah-langkah bakunya seperti apa. Dan engineering proses ini ya sangat cocok untuk digunakan, diintegrasikan dengan S, T, dan M. Gimana sih engineering proses itu? Langkah-langkahnya seperti ini. Jadi yang pertama, melakukan identifikasi masalah. Misalnya kita lihat masalah di sekitar kita yang terjadi itu apa. Kemudian kita lakukan analisis terhadap masalah itu. Setelah kita tahu faktanya dan apa penyebabnya, lalu kita menggagas idenya. Ide dari pemecahan masalahnya itu seperti apa? Kita desain. Setelah kita desain, kita uji coba. Kira-kira ini pemecahan masalahnya efektif nggak? Optimal belum? Setelah kita dapatkan solusi yang bagus, baru kita publikasikan, kita kasih tahu ke orang-orang di sekitar. Karena kalau kita simpan sendiri ya tidak bermanfaat ya. Tidak bermanfaat untuk, bukan tidak bermanfaat, tapi tidak berdampak. Karena beda ya, kalau bermanfaat ya mungkin bermanfaat untuk diri sendiri. Tapi kalau misal kita komunikasikan, maka dia akan bermanfaat untuk orang lain. Maka ini akan menimbulkan dampak. Wah, ini keren ini STEM. Jadi kemarin itu pernah lihat videonya Mas Menteri, dia bilang kalau pembelajaran itu, oh bukan, ini tuh Pak Presiden yang bilang. Jadi kalau pembelajaran itu tidak hanya memberikan manfaat, tapi harus memberikan dampak. Nah, jadi STEM ini pun adalah tawaran yang bagus untuk pembelajaran karena dia bisa memberikan dampak yang besar. Kalau berdasarkan literatur, engineering proses ini memang sudah terbukti dapat mengaktualisasikan kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Itu merupakan keterampilan abad 21. Nah, sekarang kita masuk ke kurikulum STEM. Bagaimana peluang STEM ini bisa masuk ke kurikulum Indonesia? Kurikulum apapun, mau kurikulum K13 yang sedang berlaku sekarang atau mungkin kurikulum Merdeka Belajar yang akan datang. Jadi seperti kalau Pak Menteri fokusnya, konsep dari Merdeka Belajar adalah menciptakan lulusan yang literate, literasi sainsnya oke, literasi matematiknya oke, dan kolaborasi, kerjasama antar siswa. Kalau dengan menerapkan STEM, kita bisa mengakomodasi ketiganya. Kenapa? Literasi sains bisa dibangun karena S, ada sainsnya. Kita belajar sains nih. Jadi otomatis siswa yang kita ajar dengan menggunakan STEM education ini ya akan meningkat literasi sainsnya. Literasi matematiknya gimana? Akan terasah juga. Karena apa? Karena STEM punya unsur M, matematik. Lalu bagaimana dengan kolaborasi? Tentu juga bisa, karena dengan engineering proses, kita bisa merangkul siswa untuk mengerjakan atau memecahkan masalah itu bersama-sama, berkolaborasi. Jadi STEM ini tuh jawaban untuk kurikulum Merdeka Belajar. Bisa kalian gunakan sebagai ide penelitian kalian, ide skripsi untuk kalian, gunakan STEM ini untuk untuk mendukung terlaksananya kurikulum Merdeka Belajar. Saya yakin skripsi kalian akan memiliki originalitas yang sangat tinggi karena kurikulum Merdeka Belajar ini ya baru. Belum ada yang meneliti kan. Jadi kurang tahu kalau kalian semester 5. Wah, anak semester 7.
Mungkin semester 7 juga udah ada ide kali ya. Mereka juga udah jalan ya. Berarti kalian mudah-mudahan dengan mengikuti mata kuliah STEM ini bisa sejalan dengan pengerjaan skripsi kalian, biar kalian bisa cepat lulus. Nah, jadi seperti itu peluang untuk STEM bisa masuk ke kurikulum Indonesia. Dia sangat mendukung untuk kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ini sangat bagus. Nah, untuk berdirinya STEM sendiri itu meliputi 3 tahapan. Yang pertama, dengan inisiasi gerakan di unit-unit yang kecil. Misalnya seperti kita menulis buku tentang STEM. Atau kalian waktu nanti skripsi meneliti tentang STEM. Itu unit-unit kecilnya. Kemudian tahap keduanya itu STEM itu masuk ke dalam kurikulum. Contohnya, ada mata kuliah pembelajaran STEM untuk kimia di prodi kimia ini. Nah, ini berarti STEM ini sudah masuk ke dalam kurikulum. Kalau di Indonesia sendiri itu kalau dalam kurikulum mungkin masih sangat sedikit. Misalnya kayak di UIN, terus ada lagi bahkan kalau di Jawa itu sudah ada yang membangun sekolah berbasis STEM. Kalau di Jawa tapi ya, jadi dia udah sampai ke tingkat yang ketiga. Kalau di Palembang belum ada. Baru sampai di tahap 2. Implementasi STEM. Nah, ini pemetaan dari tahun 2012 sampai 2018. Dari tahun 2012 sampai 2014 ini masih penelitian internasional. Jadi penelitian-penelitian dari luar negeri. Banyak penelitian yang dilakukan oleh orang-orang luar itu bagaimana kaitannya STEM dengan berpikir kritis dengan penguasaan konsep. Penguasaan konsep di tahun 2013, di tahun 2014 penelitian STEM dikaitkan dengan penalaran, pemecahan masalah, dan penguasaan konsep. Nah, kemudian dari tahun 2015 sampai dengan 2020 ini sudah banyak ya dilakukan di Indonesia. Ini fokus di 2015 sampai seterusnya ini fokus di Indonesia saja. Jadi sangat ramai. Beda ya dengan tahun 2012 sama 2014 ini benar-benar masih sepi karena masih baru isu STEM itu. Kalau dilihat di 2015 sampai seterusnya nanti akan ketemu kesamaannya yaitu literasi. Nah, kebanyakan di literasi. Sempat booming juga literasi STEM. Tapi menurut saya sih ya harus tetap fokus pada kurikulum literasi sains. Karena kalau kita fokusnya itu ke kurikulum Merdeka Belajar, kita ndak harus mengembangkan banyak hal. Cukup siswa ini tuh minimal punya literasi sains yang baik, literasi matematika yang bagus, dan kolaborasi yang bagus seperti itu. Literasi sama pemecahan masalah ini punya irisan, kreativitas juga sama literasi punya irisan. Jadi STEM ini tuh memang sudah banyak sekali terbukti meningkatkan banyak keterampilan ya. Bisa untuk inovatif, kemudian apalagi yang aneh-aneh nih. Oh ini representasi mikroskopik. Jadi yang keterampilan penguasaan siswa terhadap unsur makro, mikro, dan satu lagi simbolik. Kemampuan komunikasi ya pasti ya, karena dia harus mengkomunikasikan hasil temuannya, kemampuan proses sains, dan seterusnya. Oke. Kita beranjak ke tugas kalian. Nah, ini contoh dari analisis artikel STEM. Jadi nanti tugas kalian untuk artikel yang sudah kalian kumpulkan, artikel 2019 dan 2020, itu bikin analisisnya seperti ini. Jadi identitas artikel, ini terdiri dari nama
nama yang bikin artikel, kemudian judulnya, dan identitas jurnal. Biasanya identitas jurnal ada di bagian atas ya. Kalau ya sih bagian halaman depan, bagian paling atas. Biasanya di situ. Kemudian sertakan langkah-langkah stemnya. Kalian harus baca badan artikelnya di dalam artikel itu. Ini kira-kira dia menggunakan langkah-langkah stem itu yang seperti apa. Nah, kalau di sini kan tertulis aktivitas di kelas. Jadi kalau di sini menggunakan PBL STEM. Nah, tulisin aja di bagian sini ya, di bagian langkah-langkah terkait STEM. Mungkin juga kalian kan menganalisis tentang bahan ajar ya, bahan ajar berbasis STEM atau asesmen berbasis STEM. Nah, kalian lihat ciri-ciri dari bahan ajarnya itu seperti apa. Nah, kalian tuliskan di sini nanti. Selanjutnya, variabel yang diteliti. Ya, saya yakin kalian sudah ngerti tentang variabel penelitian ya. Jadi variabel penelitian itu kalau di sini, kalau di Indonesia kan jadi integrasi STEM, pendekatan multidisiplin untuk meningkatkan literasi lingkungan mahasiswa calon guru. Jadi variabel yang ditelitinya itu pendekatan multidisiplin. Pendekatan multidisiplin yang mana? STEM-nya ini. Jadi bisa dituliskan pendekatan STEM. Kemudian variabel terikatnya apa? Literasi lingkungan. Seperti itu. Nanti mungkin ya bisa jadi ada yang 2 variabel, 3 variabel, dan seterusnya. Kalau yang bahasa Indonesia saya yakin lebih mudah dipahami ya. Nah, metode penelitian. Ini bisa juga sebenarnya kita baca di abstrak, tapi khawatirnya di abstrak itu tidak disebutkan atau biasanya sih harusnya disebutkan kalau dia artikel yang bagus. Nah, kalau dia tidak disebutkan, ya kalian baca di bagian metodologinya ya. Biasanya di situ disebutkan metode yang digunakan oleh peneliti itu apa. Kalau dia tidak nyebutkan, itu berarti artikel yang kurang bagus. Masa cara penelitian tidak dituliskan? Nah, subjek penelitian atau objek penelitian. Subjek artinya manusia yang terlibat di situ. Kalau kita merujuk ke artikel yang dicontohkan ini, di sini melibatkan mahasiswa calon guru. Yang ada di mana? Yang ada di Palembang, ya. Atau kalau nanti kalian punya artikel tentang asesmen atau bahan ajar, berarti kalian itu objek penelitian yang ada di sini nanti. Objek penelitiannya apa? Materinya, materi yang dikembangkan yang ditulis oleh yang disajikan di artikel itu. Jadi misalnya materi apa yang kemarin saya baca itu, ada mungkin yang tentang asam basa atau sebagainya lah ya, berarti itu objek penelitiannya. Nah, seperti itu. Yang terakhir, implementasi sistem ini memang masih terus digalakan, terus diteliti oleh mahasiswa, dosen, dan bahkan kita juga ya masih terus menggali tentang STEM itu sendiri karena memang masih perkembangan STEM ini sendiri masih punya prospek lah di Indonesia, mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun ke depan masih ini STEM. Nah, ini tugas yang saya sebutkan tadi ya untuk kalian. Mungkin sudah cukup jelas untuk tugas. Seperti kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi setiap orang mencari artikel tahun 2019 dan 2020. Kemudian dianalisis seperti yang tadi dicontohkan. Nah, udah jadi materi STEM sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu, Ya.
Ibu, boleh nggak Bu minta yang PPT yang Ibu jelasin tadi sebagai contoh buat tugas STEM? Kalau nggak salah sudah pernah saya sudah Ya Bu, saya kirimkan di Iya, Bu, pertemuan sudah, Bu. 2 ya. Sudah, Bu. Iya, sudah. sudah Be. Iya, di e-learning. Biar learning. Iya, silakan di-download di situ. Ibu, Ada ini lagi? untuk tugas tadi itu Uh-uh. menggunakan yang kita cari kemarin, jurnal yang kita cari kemarin. Iya, Tugasnya. jadi iya betul. Jadi jurnal kalian kan sudah dicari yang 2019 1, 2020 satu artikel ya. Nah, silakan dianalisis seperti dimasukkan ke dalam tabel tadi. Mudah-mudahan sih mudah ya, mudah-mudahan mudah. Ada lagi? Bu, ngumpul ke jurnalnya kapan, Bu? Pertemuan 5, mulai dari pertemuan 5. Pertemuan kelima sampai Batas waktunya saya kasih sampai UTS, karena kan ini termasuk dari tugas UTS nantinya. Tugas UTS. Untuk soal UTS. Jadi khawatir bagi kawan-kawan yang belum dapat. Ya masih banyak kesempatan, masih 2-3 minggu lagi. Ada ini lagi? pertemuan Ini 4. Lagi hari Jumat 5. Oh iya. Ibu, ini itu kan ngumpulnya dari pertemuan ke-5 sampai ke-8, Bu ya? 5 sampai 8. Apa 5, 6 itu jurnal asli, 7, 8 itu kita mereviewnya itu apa? Oh iya, benar. Jadi di pertemuan 5, 6 itu jurnal yang asli, kan yang sudah saya ACC tapi ya jangan yang masih yang belum di ACC. Jadi ada beberapa, kalau tidak salah ada 22 orang atau berapa itu yang sudah ACC. Jadi bisa kalian langsung masukkan nantinya. Ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya baru analisis jurnal, tapi kayaknya daripada 2 kali kerja mending di analisis jurnal nanti disatukan sama UTS saja. Jadi cukup pertemuan 5-6 upload artikel aslinya. Oke. Gimana Kai? Oke. Oke, Iren, mana Iren? Iren, tadi ada mau nanya. Raisen, Iren. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Krik, 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 krik. Diem nih, ke suara perut lagi terdengar kamu nih. Mana Iren ya? Keluar apa Irennya nih? Tadi dia raise hand. Wah, ada masih Iren. Jangan lupa absen ya. Absen di e-learning untuk pertemuan hari ini. Bu, ketika kita ingin memasukkan STEM dalam pendidikan, kira-kira ada nggak Bu kayak hambatan gitu ketika STEM ini diberlakukan? Maksudnya itu kelebihan kekurangan kayak itu kalau kita pakai. Oke. Jadi STEM ini tuh dia harus berdasarkan masalah yang nyata yang terjadi di lingkungan kita. Jadi tantangannya buat kalian itu memikirkan ini masalah yang terjadi di lingkungan apa ya? Misalnya tumpukan sampah. Tumpukan sampah ini tuh bisa dijadiin diangkat menjadi isu dalam pembelajaran STEM. Nah, kemudian di sampah ini tuh kandungan kimia yang berbahaya itu kira-kira apa? Kalian ajarin ke siswanya. Nah, itu tantangan pertamanya ya. Jadi harus mengangkat isu lokal, global, nasional dan sebagainya itu dan dikaitkan dengan kimia. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua, tantangan berikutnya adalah menginisiasi, mendorong siswa itu untuk
mau ngoprekin, ini sampah kira-kira apa yo? Nyari ide untuk mengatasi masalah itu, untuk mengidentifikasi masalah yang ada yang tentang sampah itu tadi, menganalisis masalah sampah itu tadi. Nah, itu tuh tantangannya. Jadi kita tuh harus bisa memancing siswa agar mau terjun langsung untuk ngoprekin itu sampah. Nah, itu tantangannya. Tapi kalau kitanya sanggup, kitanya bisa mendorong siswa untuk bisa bergelut langsung dengan masalah di sekitar, hampir tidak ada hambatan sih. Kecuali kalau kita mau melakukan solusinya, tergantung solusi. Kalau solusinya ini butuh kerja di lab, nah itu kalau sekolah kan ya tidak seluruh sekolah punya lab yang maksudnya lab yang aman. Kalau lab yang dengan fasilitas yang seadanya ya mungkin ada yang bahan-bahan yang sederhana ya mungkin ada. Nah, tapi kalau misalnya ada solusi yang memang membutuhkan lab yang besar, yang aman untuk di lab, nah itu yang mungkin agak susah tantangannya. Tapi ya kita jangan mikir yang susah-susah sih. Karena kan tujuan kita itu untuk si siswa ini pinter. Siswa ini literasi sainsnya oke, literasi matematiknya oke, dan mereka bekerja sama untuk menemukan pemecahan masalahnya. Jadi jangan terlalu ribet. Coba pikirin apa ininya Dik, masalah yang bisa kita angkat untuk siswa. Coba. Bisa contohin enggak? Dalam ini apa Bu? Sains. Boleh dalam sehari-hari atau apa Bu yang ditemuin yang bisa kita angkat ke kimia. Misalnya apa? Bikin pupuk organik. Ya, bisa. Bisa. Dari itu sampah-sampah atau dari apa? Ya. Jadi dari kotoran hewan ini. Ya bisa. Jadi itu lebih ke biokimia. Jadi ada sainsnya itu ada kimia dan ada biologinya. Apa ya? Ya jangan yang susah-susah. Misalnya ya pembuatan pupuk tadi, pemanfaatan sampah hewan, sampah tumbuhan kayak itu ya diolah dijadikan pupuk. Ya itu oke. Jadi mereka belajar konsep, belajar memanfaatkan dan memecahkan masalah lingkungan juga. Itu oke. Tinggal nantinya dikaitkan dengan materi sesuai kurikulumnya apa. Ada lagi? Yang kayak itu Bu, larutan elektrolit dan elektrolit itu Bu, yang misalkan ngandung bakteri, dia lampunya menyala. Termasuk. Jadi kalau dia ada masalah di sekitar, di lingkungan kita, oke, misalnya apa ya? Di situ pedesaan. Pedesaan itu belum masuk aliran listrik. Nah, kita manfaatkan apa ya kira-kira yang bisa dimanfaatkan untuk sumber listrik desa itu. Nah, itu bisa mengajarkan konsep elektrolit non elektrolit. Jadi siswa disuruh nyari kira-kira sumber listrik yang bisa dimanfaatkan oleh desa itu apa ya? Tuh, itu bisa ke situ. Yep. Kalau yang mau elektrolit non elektrolit. Ada lagi? Mengolah tempe busuk, Bu. Itu jadi apa ya? Jadi kimia pangan. Kimia pangan. Sebentar. Kalau tempe busuk. Oncom. Jadi oncom. Oncom, ya, aduh. Fermentasi. Tapi pemanfaatan.
Tapi dia harus ini ya, berbasis masalah yang benar-benar terjadi. Jadi STEM ini tuh, misalnya tempenya benar tidak termanfaatkan atau sudah terlalu banyak produksi tempe. Nah, tempenya kita pikirin nih untuk apa ya? Nah, kayak itu. Atau sampah dari kulit kedelainya itu dikemanain, dibuang baik atau dijadiin apa? Bisa diolah. Bisa diolah jadi apa? Misalnya kayak kata Kai tadi, bisa dijadiin pupuk. Dia kan protein tinggi ya, kulitnya juga pasti punya protein. Jadi bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Terus apa lagi? Dik, itu kayak kau seremnya Cak Wong yang kesurupan itu ya. Duduk di pojokan. Sok-sok mikir tidak tahu kesambet. Kita sudah live, tidak tahu dia masih on. Bu, berarti kalau dalam pertanian bisa juga Bu ya? Boleh. Yang Jadi memanfaatkan lahan yang sempit kan bisa diajari untuk bikin tanaman hidroponik segala. Oh iya, betul. Itu jadi ke teknologi nantinya ya. Oh iya. Pemanfaatan teknologinya. Ya itulah, STEM itu memang luas cakupannya. Jadi bisa ke kemana-mana. Kalian bisa sambil mikir, bisa untuk apa ya ide skripsi kalian. Tapi ya kalau masih pengen rebahan, ngegolerin otak dulu ya udah. Ya wis. Bu, ada bukunya nggak Bu untuk belajar kayak gini? Buku khusus. Kaget kita buat, tenang. Kita yang bikin. Karena belum ada, ya udah kita yang bikin. Ya kan? Bu, kalau kayak tanaman hidroponik itu termasuk enggak Bu ke STEM? Ya tadi Kai juga sudah ngomong tentang pemanfaatan lahan ya. Teknologi. Jadi basis masalahnya itu adalah lahan yang sempit. Nah, kalau misalnya kita uang teknologi, kita uang pertanian, iya, itu bisa masukin ke STEM. Jadi cak mana sih solusinya untuk kita tetap bisa bercocok tanam, tapi lahan kita sempit? Yaitu tadi, dengan hidroponik itu. Kira-kira pas waktu melaksanakan hidroponik sendiri ada masalah enggak? Misalnya tuh, apa ya? Penyemaian Bu mungkin. Apa? Penyemaian bibit. Itu sedikit susah, misalnya kan kalau di hidroponik kan ada dua sih Bu, ada yang dari air kan ada dari tanah. Kalau yang air yang ya? susah. Yang air ya? Iya. Ya kalian pikirin. Bisa sih kayaknya masukin dulu plastik di dalam lubang yang tempat itu, masukin bibit di plastik kecil kali ya, plastik yang untuk es lilin kayak itu ya, masukin bibitnya di situ, jadi biar diem tuh bibitnya di situ, di lokasi itu. Nah nanti kalau dia sudah tumbuh akar, entah bisa langsung kita buang plastiknya atau kita belah-belah plastiknya. Ya pokoknya sampai dia benar-benar udah tumbuhannya mungkin udah tumbuh di situ, udah bisa oke lah, dia nggak bakal ngalir, nggak bakalan hilang. Nah kita biarin dia berdiri di pipa-pipanya itu. Mungkin itu sampai daun terkenal mungkin ya Bu ya. Baru. Ada lagi? Pengolahan tempurung kelapa tuh Bu untuk dijadikan hiasan termasuk. Iya, iya tergantung dari itu bisa semuanya bisa. Jadi kalau misalnya kita menganggap si tempurung kelapa ini tuh menjadi limbah di sekitar, susah terurai, ya jadi kita olah jadi barang, kita olah jadi apa ya? Jadi barang yang bernilai seni ya. Iya. Atau apa sih itu ya? Berarti Bu kalau sampah-sampah itu sama kayak kalau kita ngambil sampah Bu ya, plastik itu kan meresapkan Bu ya.
Berarti kalau kita ubah dengan buat karya seni, berarti itu termasuk juga STEM ya? Masuk. Nah, Oh. tinggal kita ajak si siswanya belajar tentang sampah plastik misalnya ya, itu kan tentang polyester. Tentang yang ikatan karbon yang banyak ya. Jadi ini susah terurai si plastik ini. Nah, kaitkan ke materi kimianya. Terus juga selain dari menghasilkan karya seni atau produk yang bernilai seni, suruh mereka untuk mikir ini bisa dijadiin apa lagi, atau mungkin diolah kembali dengan menjadi sesuatu yang lebih mudah terurai atau apalah kayak itu. Kulit manggis Bu dijadi ke yang itu obat apa? Mastin. Oke. Itu ya teknologi tuh. Itu kan dari jadi menaikkan citra si manggis ini tuh. Manggis yang dulu kita bisa metik, nggak bisa nyolong baik kali dari tetangga atau di hutan ya. Sekarang mahal. Ya mahal. Dia jadi bernilai tinggi. Jadi pernah dulu waktu di Bandung kuliah kan, wah ada manggis, sudah lama kan nggak makan manggis ya. Jadi jarang balik juga kan ya. Pasar di situ juga deket, jadi main ke pasar, terus manggis. Nanya kan ke mamangnya, berapa mang? Pokoknya menurutku itu tidak worth it lah cak itu ya. Kok segitu cak itu? Kok cicak itu sih harganya cak itu ya? Terus kata mamangnya, ini kan kulitnya bermanfaat. Terus aku ngomong, mang aku tidak makan kulitnya, aku makan isinya. Ya kan buat apa aku kulitnya? Aku bukan untuk penelitian dan sebagainya. Katanya, sekarang ini kulitnya bermanfaat. Aku bingung apa gitu boleh makan kulitnya langsung ya? Kan juga udah enak kali makan kulitnya langsung cak itu. Aduh, itu tuh beneran alasan mamangnya kok cak itu ya, karena mastin ini. Ya boleh yang kayak itu, boleh. Jadi memanfaatkan sesuatu yang berlebihan, jadi terlalu banyak. Ini tuh ada kok lagi, semangko. Kalau dulu waktu ngajar ke Indralayo ya, Unsur Indralayo, itu selalu lewat di pinggir jalannya itu banyak yang semangko. Dan semangko ini terbilang murah ya, buah-buahan dengan nilai ekonomis yang murah, rendah. Nah ini tuh sebenarnya bisa dimanfaatin untuk apa lah ya. Kalian kimia pangan kan ya? Nah tuh pikirin tuh semangko untuk apa sih? Bikin agar Bu. Nah. Bisa. Coba Kulitnya Bu bikin manisan. Kulitnya. Buah. Iya bikin manisan kulitnya. Buah. Oke, kulitnya dibikin manisan. Itu kan buahnya deh murah, maksudnya tuh apa ya? Ya sama sih prinsipnya cak si manggis ya. Manggis ini tuh dulunya juga murah. Tapi sejak ini jadi mahal. Iya. Padahal kulitnya ya, ini juga semangka, akhirnya kulitnya yang dimanfaatkan uang. Oh, jadi sebenarnya iya. Jadi coba cari cari benang merahnya. Kalian analisa itu semangko, kira-kira apa sih kandungannya, dan bukan kandungannya sih, kandungan yang unik di dalam semangko dan bisa bermanfaat untuk tubuh, untuk kesehatan. Nah, mungkin itu tuh yang bisa bikin semangko jadi mahal. Tapi ya kalau semangko mahal udah pindah lagi gitu ke kates. Lebih murah. Ekonomis itu Bu. Pisang. Ada lagi? Tidak. Ini untuk perkuliahan hari ini saya minta ada tugas ya. Ada tugas meringkas dari apa perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa diupload di sosial medianya. Kalian punya kan ya? Punya TikTok? Wow. Depan kamera saja pede, apalagi di depan kepala bapak kau. Ya pokoknya itu tugasnya kayak itulah. Boleh screen.
bikin TikTok. Tidak harus. Lama dikit bikin TikTok. Aduh, hidung. Aduh, hidung gatel, aduh hidung pening. Ada lagi? Jadi tugasnya apa, Bu? Apa? Apa kayak ulangi? Tugasnya hari ini apa? Hari ini meringkas materi yang bukan meringkas materi ya. Apa sih yang kalian dapat dari kuliah kita hari ini? Kalian tulis di sosial media kalian dengan gaya yang santai, dengan bahasa kalian sendiri yang kayak kalian, aduh pening. Nah, cak itu be ya kira-kira. Cak kalian galak curhat. Bikin video itu tidak tahu, kayaknya tidak bisa dicantolin di e-learning karena hari ini saya kan minta tugasnya itu kaget diupload di e-learning. Berbentuk PDF. Bentuk PDF. Ya, Bentuk betul. PDF. Jadi kalian upload dulu di sosial media kalian, kemudian di screenshot, taruh di Word, pindahkan ke PDF. Bisa kan ya? Terbayang kan ya caranya? Di IG, Bu ya? Iya. Apapun itu. Hashtag IG Ibu dak? Iya. Nak ditag. Nak ditag. Nak kawanan dulu ya. Tidak sih, tidak harus ini kawanannya karena itu IG cuman tempat nyari informasi. Kalau IG itu. Kalau kawan-kawan masih banyak tertinggal di Facebook. Kalau generasi saya ini ya. Tidak tahu generasi kalian banyak di IG atau di TikTok? IG. IG ya? TikTok sama IG. IG sama TikTok ya? Buatlah video yang berfaedah. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita close. Kalian ada kuliah lagi? Ada, Bu. Ada, Bu. Udah mulai belum? Belum. Belum ya? 10.30. Jam 10-an ya? Jam 10-an. Oh ya udah. Sabarlah. Jadi kita terusin sampai jam 10 ya. Udah. Kemeng. Ya udah. Ada lagi? Ya. Masih belum, Bu, tuh dari Bu. Itu kan di-upload dulu di IG kan. Itu catatan kita, Bu, yang di foto itu, yang di-upload di IG. Terserah kalau yang nak dia foto materi atau foto Diki dewe atau foto Diki lagi ngapain be, ya lagi di pojokan cek itu, ya silakan. Pokoknya yang sekreatif mungkin. Video gitu atau ya, sekali-kali. Atau pas lagi kuliah kayak ini, terserah. Atau lagi dari Zoom ini kita. Boleh. Jadi di screenshot, simpan di Paint, dijadiin dulu JPEG atau dan sebagainya, get baru, upload. Boleh. Kalau screenshot dari HP sih bisa langsung kesimpan ya. Iya, Bu. Kalau dari laptop ini agak susah. Ada lagi? Untuk yang penulisan buku itu udah fix ya yang di list ya? Fix, Bu. Udah ya? Iya, Bu. Berarti sekitar 20 sekian ya. Nah, berarti tinggal kita bagi-bagi halamannya. Minta waktunya lagi berarti ya jelasin tentang buku ini. Jadi kita bagi-bagi halamannya karena itu kan dibatasin ya cuma 100 halaman. Artinya setiap dari kita itu sangat sedikit untuk nulis dan itu tuh space nulis itu tuh sangat kecil karena dia ukuran A4 A5. Jadi bukan A4, itu benar-benar sedikit sekali. Mudah-mudahan cukuplah untuk kalian curhat di situ ya. Jadi untuk penulisannya kalian buat dulu biografi di awal, kalian itu siapa, kenalkan, terus baru kaget ide kalian.
Nah, untuk jelasnya lagi kita bahas lagi di grup ya, biar tidak ada tercecer. Nah, ditargetkan buku ini terbit di awal tahun. Kenapa awal tahun? Mudah-mudahan kalau tidak berubah ya, di awal tahun. Jadi awal tahun 2021. Pertama kita membidik supaya buku ini tuh menjadi rujukan terbaru. Kalau misalnya ada yang pengen nulis, rujukannya itu tahun 2021, bukan 2020. Jadi sayang kalau kita terbitkan di akhir tahun, menurutku itu ya. Dan kawan-kawan yang di grup lain itu sepakat untuk cek itu juga. Nah, dan kalian juga menulis dengan hati-hati karena kita kedatangan tamu penulis itu dari Kemdikbud. Jadi khawatir lagi beliau ini bawa buku kita kemana-mana. Malu kalau salah tulis. Ya, berat sekali. Tapi ya udah tidak apa-apa. Mungkin ya udah itulah tantangan kita. Iseng-iseng nulis buku malah didatengin tamu. Oke lah. Oke, kita lanjut lagi untuk untuk informasi penulisan buku di grup ya, biar enggak ini. Bu, kalau aku screenshot muka Ibu apa kan, Bu? Apa? Untuk misalkan screenshot muka Ibu. Upload, Bu. Iya, Bu. Aku gaya dulu ya. Bisa sih yang lebih natural. Natural tapi kece. Banyak kendak nih. Ya silakan pokoknya screenshot lah yang mana bahaya gitu. Kalian sudah punya atau belum? Belum. Rasa aku tugas itu laku kasih tahu dari semalam. Dari kapan ya? Dari kemarin sore. Sepanjang tadi tuh jadi kalian ngapain? Oh iya, hebat. Benar-benar ini nih ya, mendengarkan dengan seksama. Ya udah, silakan yang nak men-screenshot perkuliahan hari ini. Udah ya, asik sekali. Selesai. Aku yang lagi sak mana, Dik? Aduh, udah jadilah. Siap-siaplah untuk kuliah yang berikutnya. Aku juga ada ngajar sebentar lagi. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.